Oke friend, ini adalah cuplikan video dinding lembab yang kita lakukan restorasi antara sebelum dan sesudah dilakukan perbaikan. Untuk tutorial lebih lengkapnya silakan friend-friend simak video ini sampai selesai dan selamat menonton. Oke friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips dan cara untuk mengatasi tembok dinding yang lembab. Untuk faktor penyebab dari dinding yang mengalami lembab seperti ini bisa berbagai macam faktor, mulai dari kelembapan dari kamar mandi ataupun dari sumber mata air di bawah bangunan. Jadi ini penyebabnya untuk kasus yang saya tangani ini disebabkan oleh adanya sumber mata air di bawah bangunan. Langkah awal pengerjaan, kita bersihkan terlebih dahulu untuk lapisan yang sudah terkelupas. Jadi ini kita lakukan penyekrapan terlebih dahulu untuk membuang lapisan yang sudah rusak. Setelah itu lanjut kita lakukan penyikatan dengan menggunakan sikat kawat. Untuk memastikan bagian media yang akan kita lakukan perbaikan ini sudah bersih total ya, dan juga setelah itu kita lakukan pengamplasan. Lakukan pengamplasan sampai benar-benar merata ke seluruh bagian pinggir dari media yang akan kita restorasi ini friend. Untuk friend-friend yang baru bergabung, bila video saya bermanfaat, tolong dibantu like, komen, dan subscribe ya. Dan untuk yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk friend-friend semua. Kembali ke topik pengerjaan. Jadi pengamplasan ini harus benar-benar merata untuk seluruh bagian ya, dan juga untuk bagian pinggir-pinggirnya juga harus kita lakukan pengamplasan. Dan setelah proses pengamplasan ini selesai, lanjut kita lakukan penyiraman dengan menggunakan air. Fungsi penyiraman dengan menggunakan air ini bertujuan untuk membersihkan media dari partikel debu dan juga kotoran yang masih menempel. Jadi pastikan untuk media yang akan kita lakukan restorasi ini benar-benar bersih ya. Kita siram, kita bersihkan, dan kita lembabkan. Setelah dinding kita bersihkan, lanjut kita lakukan pengaplikasian waterproofing. Jadi di sini saya menggunakan waterproofing jenis semen yang terdiri dari dua komponen, yaitu berupa cairan perekat dan juga semen. Untuk merek tidak bisa saya sebutkan dikarenakan saya tidak ada endorse di sini. Jadi bila mana friend-friend ingin mencari bahan waterproofing seperti ini, silakan friend-friend tanyakan ke toko bangunan terdekat saja. Itu ada berbagai macam jenis merek ya. Untuk cara mencampurnya di sini saya tidak menggunakan takaran dari buku panduan, akan tetapi di sini saya menggunakan takaran saya sendiri. Jadi di sini saya buatkan adukan lebih encer seperti encernya cat ya. Dikarenakan ini bukan untuk nambal dak, jadi saya buat encer karena diaplikasikan ke dinding. Untuk mengaplikasikan waterproofing jenis semen ini bisa kita gunakan kuas untuk mengaplikasikannya. Pastikan di saat mengaplikasikan waterproofing ini sampai benar-benar merata dan sampai pori-porinya tertutup oleh waterproofing ini. Perlu diketahui bila mana friend-friend menggunakan waterproofing jenis semen ini harus sambil diaduk ya, agar komponen semen tidak mengendap pada bagian dasar ember. Maka dari itu di sini saya menggunakan centong nasi untuk mengaduknya. Kalau pakai sendok semen itu lebih ribet friend, jadi lebih mudahnya diaduk menggunakan centong nasi. Untuk hasil yang maksimal bisa friend-friend lakukan pengaplikasian waterproofing ini sebanyak 2 lapis ya, agar benar-benar maksimal untuk mencegah kebocoran pada bagian dinding, kebocoran rembesan dari mata air di bawah bangunan. Oke friend, ini adalah hasil yang sudah kita lakukan pengaplikasian waterproofing sebanyak 2 lapis ya. Untuk endapan waterproofing yang berupa pasir bisa kita aplikasikan ke media yang lainnya. Oke friend, jadi untuk endapannya saya aplikasikan ke bagian ini ya. Setelah dilakukan proses waterproofing, lanjut kita buatkan saja adukan acian, dan di sini saya menggunakan bahan tambahan yaitu berupa bonding semen agent.
Untuk takarannya kita gunakan perbandingan 1 bonding agent semen, 1 air, dan 2 bagian semen. Penggunaan bonding semen agent ini bertujuan agar adukan acian makin kuat melekat dan juga tentunya meminimalisir keretakan di saat kita melakukan proses pengacian. Untuk cara mencampurnya bisa friend-friend tonton di video ini. Jadi untuk langkah pertama kita basahi dulu untuk bagian gelas takar dengan menggunakan air agar bagian bonding semen agent ini tidak menempel pada bagian gelas takar. Setelah bonding semen agent ini tertakar, lanjut kita tambahkan air dengan perbandingan 1:1 lalu diaduk secara merata. Bila mana bonding semen agent ini masih menggumpal, itu tidak masalah ya friend ya, karena nanti akan kita lakukan pengadukan kembali di saat semen sudah kita masukkan ke dalam bagian wadah pengadukan. Untuk proses pembuatan acian ini sama saja dengan membuat acian pada umumnya ya. Jadi kita endapkan terlebih dahulu untuk beberapa menit agar air ini bisa meresap ke dalam bagian semen, dan setelah itu kita lakukan pengadukan. Setelah pengendapan beberapa menit, lanjut kita lakukan pengadukan acian. Aduk acian sampai benar-benar merata sampai berbentuk seperti pasta. Oke friend, jadi ini adukan acian sudah ready, lanjut kita lakukan pengaplikasian. Sebelum dilakukan pengaplikasian acian, terlebih dahulu lembabkan media yang akan kita lakukan pengacian dengan menggunakan air. Disclaimer di sini, untuk pengaplikasian acian bisa dilakukan setelah jeda pengeringan waterproofing selama 1 hari. Pengacian ini bertujuan untuk meratakan bagian tembok yang kurang rata. Jadi di sini untuk pengaplikasian acian hanya untuk beberapa titik saja yang kira-kira bagian tembok ini kurang merata. Untuk proses melakukan pengacian ini sama saja dengan proses pengacian pada umumnya. Kita lakukan pengaplikasian dengan menggunakan scrub. Setelah acian diaplikasikan ke bagian tembok yang kurang rata, untuk meratakannya di sini saya kuas dengan menggunakan air. Lalu kita tunggu sampai sekiranya setengah kering. Lanjut kita gosok dengan menggunakan busa. Bisa juga digosok dengan menggunakan sendal ataupun kertas semen. Akan tetapi di sini saya menggunakan cara yang singkat, cukup menggunakan busa saja friend. Oke friend, jadi ini untuk proses pengacian sudah selesai ya, dan juga sudah dilakukan jeda pengeringan selama 1 hari. Dan di sini bisa terlihat ada bagian yang masih merembes air. Jadi di sini kita lakukan proses pengaplikasian kembali untuk waterproofing jenis semen, dan terlebih dahulu kita lembabkan untuk media yang akan kita lapisi dengan waterproofing ini friend. Pastikan di saat melakukan pengaplikasian waterproofing jenis semen ini benar-benar merata agar seluruh pori-pori dinding tertutupi oleh waterproofing semen ini friend, untuk mencegah kebocoran kembali. Agar tembok ini lebih maksimal dan juga tidak merembes kembali, bisa dilakukan pengaplikasian waterproofing jenis semen ini sebanyak 2 lapis. Bila mana video ini bermanfaat, tolong dibantu like, komen, dan subscribe. Dan untuk yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih telah mendukung channel ini agar makin berkembang untuk kedepannya. Setelah proses pengaplikasian waterproofing selesai, kita lanjut ke hari berikutnya friend. Setelah pengeringan selama 1 hari, lanjut kita lakukan pemeriksaan kembali untuk bagian dinding yang sudah kita lapisi waterproofing kemarin friend. Pastikan untuk bagian dinding ini sudah tidak ada lagi yang merembes. Setelah dipastikan tidak ada yang merembes, lanjut kita lakukan pengecatan. Untuk warna yang saya gunakan di sini saya menggunakan warna putih. Jadi untuk proses pengecatan ini kita lakukan sebanyak 3-4 lapis agar warna dari waterproofing yang kita aplikasikan kemarin ini bisa tertutup dengan sempurna. Oke friend, jadi ini adalah hasil akhirnya setelah dilakukan proses pengecatan sebanyak 3-4 lapis. Dan untuk pengambilan video ini sudah saya jeda waktu selama 1 bulan dari proses restorasi. Bisa terlihat di sini untuk dindingnya sudah cukup bagus dan juga tidak merembes kembali ya.
Untuk mencegah rembesan naik ke permukaan dinding, di sini perlu dilakukan pelubangan untuk bagian lantainya agar penguapan air bisa lebih leluasa dan tidak naik kembali ke bagian dinding. Sekian dulu video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan channel kami dan salam teknik.